Ini semuanya 22 teman-teman. Ini banyak banget ini. Kamu juga harus perhatikan teman-teman. Setiap kali kamu habis menginstal aplikasi, teman-teman, kamu lihat apakah aplikasi tersebut memiliki startup atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial teman-teman. Judul video kita hari ini adalah 5 cara percepat booting Windows 11 dan 10 tanpa ganti hardware baru. Kawan-kawan, Windows 11 ataupun Windows 10 kamu lambat alias slow booting alias slow start, coba deh kamu jalankan 5 cara ini. Saya jamin teman-teman, Windows kamu itu akan booting lebih cepat, lebih ngacer. Mau tahu 5 cara tersebut? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian, ada banyak penyebab kenapa Windows kamu, baik itu yang 11 maupun yang 10 itu lambat booting atau slow booting teman-teman, atau slow start. Salah satu penyebabnya adalah kamu terlalu banyak memiliki startup apps yang aktif. Nah sekarang teman-teman, tanpa lama-lama kita akan bahas aja satu-satu cara mempercepat bootingan Windows kamu, baik yang Windows 11 maupun yang Windows 10. Kamu nggak perlu ganti hardware baru teman-teman. Nah teman-teman sekalian, yang pertama tentu saja kamu matikan startup apps atau startup programs. Dulu namanya itu startup program teman-teman, yang tidak perlu. Ini penyebab utama banget teman-teman, makanya saya kasih taruh di nomor pertama. Caranya gimana? Kita masuk Task Manager teman-teman. Jadi kamu klik kanan saja di sini teman-teman, Task Manager. Nah di Task Manager ini teman-teman, saya kasih ke tengah dulu ya. Ini ada bacaan Startup Apps. Lihat sini teman-teman. Startup Apps artinya aplikasi yang muncul juga ketika kamu baru pertama kali start Windows kamu, baru pertama kali booting Windows kamu teman-teman. Kalau kamu lihat sini ya, saya memiliki 22 Startup Apps teman-teman. Ini yang ini. Lihat sini, sampai Star Security Health Stray. Ini semuanya 22 teman-teman. Ini banyak banget ini. Kamu juga harus perhatikan teman-teman. Setiap kali kamu habis menginstal aplikasi, teman-teman, kamu lihat apakah aplikasi tersebut memiliki startup atau tidak. Nah, dari 22 ini teman-teman, saya hanya menyalakan 2 saja. Lihat sini. Yang saya nyalakan itu Turbo Top. Yang pertama ini. Ini gunanya kalau saya ingin membuat aplikasi selalu on teman-teman ya. Dan yang kedua ini Realtek. Ini adalah untuk audio teman-teman. Selebihnya teman-teman, kalau kamu nggak pakai, kamu matikan aja. Nah suatu saat nanti misalnya kalau kamu butuhkan ketika dia ingin startup pada pertama kali, kamu nyalakan saja. Kamu lihat sini ya, saya ada ChatGPT juga saya matikan teman-teman. Jadi meskipun kamu matikan, bukan berarti kamu nggak bisa nyalakan. Bisa sekali teman-teman. Ini juga PC Manager juga ya. Kamu lihat, oke lah kamu intip sekali lah. Ada PVN juga. Ada Microsoft Office juga. Pokoknya nggak kamu pakai teman-teman, kamu matikan. Karena dia akan start juga pada saat pertama kali muncul. Dan meskipun kamu matikan teman-teman, kamu masih bisa gunakan kok. Kita ambil contoh ini, ChatGPT teman-teman ya. Sini ya, saya minimize, ini ChatGPT saya bisa dipakai teman-teman. Nah ini ChatGPT saya ya. Ini aplikasi teman-teman, bisa dipakai. Jadi itu yang pertama teman-teman. Yang kedua teman-teman, kalau kamu misalnya nih masih menggunakan HDD ya, bukan SSD atau SSD teman-teman, cobalah kamu nyalakan yang namanya Fast Startup teman-teman. Ya, sebenarnya meskipun kamu menggunakan SSD, Fast Startup itu kalau kamu nyalakan pasti dia akan membuat cepat teman-teman. Perbedaan itu cukup signifikan banget teman-teman. Ya mungkin kalau kamu tidak nyalakan Fast Startup kamu, itu bisa sekitar 25 sampai 30 detik. Tapi kalau kamu nyalakan teman-teman, itu di bawah 20 detik biasanya. Jadi caranya gimana? Kita masuk Control Panel teman-teman. Ini Control Panel ya, ini Control Panel. Kamu masuk Power Option, kamu masuk ini Choose what the power buttons do, yang ini. Dan ini karena kamu nggak bisa apa-apain, siapa tahu kamu ingin nyalakan ya teman-teman ya. Kamu masuk sini Change the setting that are currently unavailable. Nah, di sini baru kamu nyalakan Fast Startup-nya. Saya harus ingatkan teman-teman, Fast Startup ini help start your PC faster after shutdown. Jadi kalau kamu shutdown teman-teman, kalau restart itu enggak. Jadi kalau kamu restart tetap akan lama teman-teman ya. Ini restart isn't effective. Restart itu tidak dipengaruhi atau tidak terpengaruh. Jadi kalau kamu shutdown terus kamu nyalakan, dia akan cepat. Tapi kalau kamu restart sama aja teman-teman, lambat pasti. Ya, jangan lupa itu. Itu yang kedua teman-teman, nyalakan Fast Startup ini. Saya nyalakan teman-teman.
Kalau kamu sudah lakukan itu teman-teman, ternyata kamu masih juga lambat, itu kelewatan sekali. Kayaknya betul-betul kamu harus ganti hardware yang baru. Tapi insya Allah teman-teman, 2 ini sudah manjur banget. Nah kita sekarang maju kepada yang ketiga ya nih. Hapus aplikasi yang kamu tidak butuhkan teman-teman. Jadi semakin banyak kamu koleksi aplikasi, itu semakin pasti membuat PC kamu lambat teman-teman. Caranya gimana? Kita masuk ke setting, Windows Logo plus I setting. Di setting ini kamu masuk kepada apps, kamu masuk kepada install apps. Nah, kamu cari sini teman-teman, kira-kira aplikasi yang kamu tidak gunakan ya, kamu matikan saja. Kamu lihat sini. Jadi terutama teman-teman yang aplikasi yang besar-besar yang kamu tidak gunakan, jangan jadi kolektor aplikasi teman-teman. Nah, ini misalnya nih, FeedHub ini kamu nggak pakai yang ini ya misalnya ya, kita kasih contoh aja yang ini kecil teman-teman, cuman contoh aja, uninstall aja, uninstalling, nah udah nggak ada. Tapi kalau bisa teman-teman usahakan cari aplikasi yang besar yang membuat ruang penyimpanan kamu itu menjadi terkuras, menjadi banyak sekali di dalamnya teman-teman. Nah itu yang ketiga, jadi hapus aplikasi yang kamu tidak butuhkan lagi ya. Suatu saat kalau kamu butuhkan teman-teman, kamu tinggal install lagi aja. Kemudian yang keempat teman-teman, cara mempercepat booting kamu itu adalah bersihkan ruang penyimpanan kamu teman-teman. Kita lihat sini ya. Teman-teman, ruang penyimpanan saya itu sekitar 200 GB atau 199 GB untuk lokal DC. Terutama lokal DC teman-teman ya. Saya masih menyisakan 66. Nah teman-teman, ada beberapa aplikasi, ada beberapa hal yang saya harus taruh di F saya teman-teman. Ini F saya adalah HDD ini teman-teman. Jadi agar dia yang C ini tidak terlalu terbebani, makanya kamu sebaiknya simpan di ya, kamu bisa menggunakan HDD teman-teman untuk penyimpanan saja, atau bisa juga menggunakan external hard drive. Kenapa? Ya tadi semakin banyak file, dokumen, aplikasi yang berada di C kamu, tentu saja semakin membuat dia lambat teman-teman. Jadi jangan lupa itu. Jadi kamu bersihkan. Di samping daripada kamu taruh di external hard drive, juga jangan lupa kamu sering-sering bersihkan teman-teman. Caranya gimana? Ya kita bisa masuk sini teman-teman ya. Windows Logo plus I setting. Di sini kamu masuk kepada sistem, kamu masuk kepada storage penyimpanan, ya untuk membersihkannya teman-teman. Kita tunggu dulu joget-jogetnya selesai ini teman-teman. Nah sekarang kita masuk kepada temporary file teman-teman. Di sini kamu lihat sini ya. Kamu hapus saja yang kamu tidak butuhkan teman-teman. Tapi jangan yang download ini ya, kecuali kalau kamu tidak butuhkan lagi ya. Kamu lihat sini ya, yang lain itu di checklist, dicek teman-teman. Tapi tidak untuk yang download ini. Kenapa? Ya karena ini jangan sampai nanti kamu ngamuk-ngamuk ya. Kalau kamu cari downloadan saya mana. Makanya kamu lihat sini baik-baik teman-teman. Biasanya ini teman-teman banyak ya. Biasanya banyak, tergantung daripada seberapa sering kamu hapus atau tidak. Karena saya sering teman-teman ya, makanya dia hanya sedikit saja. Sekarang saya langsung remove aja ya, kita remove, nanti saya akan percepat teman-teman. Sebelum saya remove, saya peringatkan kepada kalian, biasanya kalau udah lebih dari 1 GB itu butuh waktu 1-5 menit teman-teman ya, jadi kamu harus tunggu sabar aja. Mudah-mudahan ini cepat teman-teman ya, saya remove sekarang, continue. Oke teman-teman, sembari dia selesaikan dulu, ini Windows Update Cleanup-nya, dia bersihkan, kita masuk sekarang kepada yang kelima teman-teman. Nah teman-teman, yang kelima ini adalah coba kurangi batas waktu pemilihan sistem operasinya. Nah ini berguna sekali, terutama kalau kamu yang menggunakan dual boot. Dual boot teman-teman ya, ini khusus untuk yang dual boot saja. Ya kalau kamu tidak menggunakan dual boot, kamu bisa kurangi, bisa juga tidak. Caranya gimana? Kita masuk kemari teman-teman, View Advanced System Setting ini ya, View Advanced, ini View Advanced System Setting teman-teman. Di sini teman-teman di View Advanced System Setting ini kamu masuk kepada ini Settings ya. Di sini ada bacaan time to display list of operating system, artinya waktu untuk memperlihatkan list atau daftar daripada operating system. Jadi kalau kamu misalnya menggunakan dual boot, apakah itu Windows 10 dan Windows 11 misalnya, atau Windows 11 dengan Windows 8, atau Windows 11 dengan Ubuntu kah atau dengan Linux kah? Nah ini tergantung kamu ya. Ini kamu bisa tambah teman-teman ya. Kalau kamu tambah terserah kamu, ini menjadi 35 misalnya. Tapi usahakan kalau memang kamu mau cepat sekali bootingan kamu ya kurangin aja. Defaultnya ini 30 teman-teman. Jadi defaultnya ini 30 detik ya. Ini 30 detik defaultnya. Nah kalau kamu misalnya mau kurangi silahkan. Kalau mau kurangi terserah berapa, misalnya mau kurangi menjadi 20 lah supaya agak cepetan dikit, terserah. Itu terserah kamu ya. Nah, ini
khususnya untuk yang dual boot teman-teman. Kalau kamu hanya menggunakan satu boot saja, ya saya kira 30 bawaannya itu sudah cukup bagus. Tapi kalau kamu mau mengurangi 20 nggak ada masalah. Karena ini sebetulnya hanya untuk yang orang yang menggunakan dual boot. Kalau kamu bukan dual boot ya 30 detik aja karena dia juga tidak perlihatkan kamu teman-teman. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Share kita hari ini 5 cara percepat booting Windows 11 dan 10 tanpa ganti hardware baru. Kalau kamu ada pertanyaan seputar share ini, kamu tanyakan saya di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.